Kita ini sering sok akrab, memanggil namanya tiap detik. TPI tidak tahu orangnya. Sama seperti panggil tetangga. Lewat pagar rumah tinggi, kita teriak namanya keras-keras, supaya dia keluar bantu, supaya dia beresin hutang, atau minimal kasih pujian. Padahal kita tidak pernah melihat wajah pemilik rumah, hanya hafal nama di pagar. Wayang Pamong Jiwo kali ini sedang mengajak kita jongkok, menertawakan kegilaan kita sendiri tentang Allah yang cuma nama di bibir yang kering, bukan Dia yang sejati, yang tidak bisa disebut, apalagi ditaruh di saku. Ego kita itu licin, kita bungkus dia pakai doa, lalu kita paksa dia jadi asisten pribadi kita. Ya Allah, lancarkan proyek. Ya Allah, hukum musuhku. Kita menganggap dia itu seperti jin di lampu ajaib yang muncul kalau digosok, pakai dahi yang hitam, padahal dahi itu hitam. Mungkin karena lantai keras, bukan karena ketemu sumbernya. Kita ini lucu sekali, berdebat soal definisi Tuhan, sampai urat leher keluar, sampai kopi di meja dingin. Padahal saat kita sakit gigi, Tuhan yang kita debatkan, tidak membantu meredakan nyut-nyutan. Kita sibuk dengan label, TPI lupa dengan isinya. Ada yang bilang Allah itu A, ada yang bilang Allah itu B. Lalu kita saling lempar batu, karena beda tulisan di kertas. Padahal tulisan itu cuma tinta, dan suara itu cuma getaran. Sejatinya dia itu rahasia. Laisya kamislihi syai'un. Tidak mirip apapun di pasar. Tidak sama dengan bayangan. Bahkan tidak sama dengan pikiran paling cerdas sekalipun. Pikiran kita itu cuman wadah. Bagaimana mungkin ember plastik bisa menampung seluruh samudra? Embernya pasti pecah duluan. TPI kita tetap memaksanya, lalu merasa paling tahu tentang isi samudra itu, sambil memegang ember retak. Orang dulu sering berpesan, wujud tanpa kena patra, ada tapi tidak tersentuh, nyata tapi tidak terlihat. Bukan karena dia sembunyi, TPI karena kita terlalu silau oleh lampu neon di mall atau layar HP yang terang. Kita sibuk mencari yang jauh, sambil menginjak yang dekat. Kita cari Allah di awan, padahal dia sedang berdenyut di balik nadi yang bergerak. Tanpa perlu kita perintah, TPI kita terlalu sombong untuk sekadar menunduk sebentar, melihat ke dalam lubang hidung. Tempat udara masuk gratis, tanpa perlu bayar pajak. Para pendahulu kita dulu punya cara yang sunyi. Mereka meletakkan seluruh raga di atas tanah yang rendah, membiarkan tulang-tulang lemas, menyerahkan berat badan seutuhnya kepada bumi yang menopang. Tidak ada otot yang menegang, tidak ada keinginan yang tegak. Mereka hanya menonton satu hal, suhu kulit yang berubah, merasakan panas yang merambat, lalu berubah menjadi dingin saat angin lewat di pori. Mereka melihat detak jantung, bukan sebagai milik pribadi, TPI sebagai ketukan pintu dari sang hidup yang sejati. Di tengah-tengah dada itu, mereka mematikan si aku, hingga tidak ada lagi nama, tidak ada lagi label Allah, hanya tersisa arus besar, mesin tanpa suara yang abadi. Semua identitas mereka lucuti, sampai benar-benar telanjang batin. Hanya ada titik urip yang murni. Ini bukan untuk ditiru, hanya sekadar cerita lama tentang cara manusia dahulu
menemukan kesunyian di tengah ramai. Beda sekali dengan kita sekarang, yang duduk diam 5 menit saja, sudah merasa paling suci, lalu langsung update status. Leluhur kita mencari sumber, kita sekarang mencari panggung. Leluhur ingin benar-benar hilang, kita sekarang takut tidak dikenal. Tuhan bagi kita cuma tameng, supaya kita terlihat benar, supaya kita terlihat menang. Padahal di hadapannya, menang dan kalah itu cuma mainan anak kecil yang akan dibereskan ibunya saat waktu maghrib tiba. Sejatinya dia tidak butuh nama, kita yang butuh nama itu, supaya tidak tersesat di hutan. TPI masalahnya sekarang, kita malah tersesat di dalam nama. Kita memuja bungkus permennya, TPI tidak pernah makan isinya. Kita cium kertas petanya, TPI tidak pernah jalan kaki menuju rumah yang dituju. Betapa konyolnya rupa kita, berteriak memanggil Sang Pencipta, padahal kita sedang berdiri tepat di atas telapak tangannya, sambil bertanya-tanya, "Di mana kamu berada?" Seperti orang pakai kacamata, yang sibuk cari kacamatanya, sampai membongkar seluruh isi rumah, padahal kacamatanya nangkring di hidung. Mungkin kita perlu diam sebentar, berhenti jadi guru bagi semesta, berhenti mendikte Tuhan, cukup jadi penonton yang sopan, menikmati setiap tarikan napas yang diberikan tanpa syarat, tanpa perlu kita akui, tanpa perlu kita pamerkan. Biarkan nama itu kembali menjadi sekadar sebutan batin, dan biarkan sejatinya itu bekerja sendiri di dalam raga, tanpa gangguan dari ego kita yang selalu ingin merasa penting. Sebab yang benar-benar penting biasanya tidak pernah bicara, dia hanya ada dan meliputi segala yang tampak maupun sembunyi di balik tawa dan tangis kita. Kadang kita merasa paling tahu, seolah-olah sudah memegang kunci surga sambil menenteng remote kontrol semesta. Lalu kita mulai memilah-milah mana yang pantas disebut berkah, mana yang harus dikutuk musibah. Padahal bagi sang arus besar, tawa kita dan tangis kita hanyalah ombak di permukaan air yang tidak pernah merubah kedalaman samudra yang sunyi. Wayang Pamong Jiwo ini saksinya. Kita ini pemain sirkus amatir yang ingin pamer atraksi di depan pemilik sirkus, sambil berharap dapat gaji tambahan berupa pahala atau sanjungan. Lucunya ego kita itu ingin menyentuh yang tak terhingga. TPI jari masih lengket minyak, habis makan gorengan duniawi. Lihatlah betapa repotnya kita membela nama Tuhan di jalanan, sampai urat leher mau putus, sampai membenci ciptaannya sendiri. Kita merasa dia itu lemah, seolah dia butuh pengawal, seolah dia butuh pengacara. Padahal seekor semut di hutan tetap kenyang tanpa harus membaca buku tebal tentangnya. Dia hanya hidup dan mengalir tanpa drama label dan nama. Kita ini sebenarnya sedang tersesat di dalam perpustakaan, sibuk baca buku tentang air, sampai tenggorokan kita kering, lalu kita mati kehausan, sambil memeluk buku itu erat-erat. Bukankah itu puncak kekonyolan? Merasa paling religius. TPI batinnya penuh dendam, merasa paling dekat. TPI hatinya sedingin es batu. Dulu para penjaga rasa memulai pagi dengan hening, bukan dengan ambisi.
Mereka meletakkan telapak tangan di atas lutut yang diam, merasakan tulang duduk menapak, merasakan beratnya daging yang ditarik oleh inti bumi. Mereka tidak mencari Allah, mereka hanya membuang diri. Pelepasan otot bahu terjadi, seolah-olah seluruh beban pikiran lumer dan mengalir ke lantai melalui ujung jari kaki. Mereka menonton udara masuk, hanya sebagai saksi pasif, tanpa ada niat mengatur ritme, sebab mereka sadar benar bahwa yang bernapas adalah hidup, bukan si aku yang cerewet di tengah rongga dada itu. Detak jantung terasa mengetuk, seperti tamu yang sopan, menandakan bahwa pemiliknya masih sudi bertamu di raga ini. Identitas sebagai manusia hebat perlahan-lahan menguap hilang, menjadi titik urip yang jernih. Disitulah letak kejujuran, sesuatu yang tidak punya rupa, sesuatu yang tidak punya suara. TPI getarannya terasa nyata, lebih nyata dari uang di dompet, lebih nyata dari nama di KTP. Itulah yang tak terlukiskan, yang sering kita sebut Allah. TPI saat kita sebut namanya, kita sering kehilangan rasanya, karena kita lebih fokus pada bunyi abjad yang keluar daripada zat yang meliputi. Kita terjebak dalam casing sambil mengabaikan baterainya. Bayangkan betapa capeknya menjadi Tuhan versi pikiran kita. Harus begini dan harus begitu, sesuai daftar permintaan kita. Padahal dia itu sejati, melampaui semua kata sifat, melampaui semua kata benda. Dia adalah titik nol, di mana semua angka bermula dan semua angka akan binasa. Kita ini sering ketakutan kalau besok tidak makan, kalau besok tidak dihormati. Padahal dalam keadaan tidur lelap, kita tidak makan dan tidak dihormati. TPI kita tetap baik-baik saja. Kita tetap bernapas dengan tenang. Dunia tetap berputar tanpa kita. Matahari tetap terbit tanpa izin kita. Lalu kenapa saat bangun, ego kita langsung berteriak, dunia akan hancur tanpa aku. Aku harus mengendalikan semuanya. Sakti sekali ya kita ini. Saking saktinya sampai lupa bahwa kita cuma debu yang sedang menari-nari di bawah cahaya lampu pijar. Lalu saat lampu itu mati, kita pun kembali ke gelap, kembali ke sunyi yang awal, tanpa membawa satupun pujian, tanpa membawa satupun gelar, hanya membawa rasa yang jujur tentang sejauh mana kita pernah benar-benar ada atau cuma sekadar berakting. Ini bukan untuk diikuti, hanya sekadar catatan batin tentang bagaimana leluhur dulu menanggalkan semua jubah kepalsuan. Berbeda dengan cara kita, yang kalau mau kelihatan bijak, harus pakai seragam tertentu, harus pakai istilah yang rumit, supaya dianggap sudah sampai. Padahal siapa yang sampai? Dan sampai di mana? Kalau yang berjalan saja tidak ada, kalau yang melangkah saja cuma bayangan. Titik nol itu bukan tempat. Titik nol itu adalah kondisi. Saat gelas kita sudah pecah, saat ember kita sudah hancur, dan air di dalamnya menyatu kembali dengan samudera raya. Tidak ada lagi airku, tidak ada lagi airmu, hanya ada air yang murni, tanpa label dan tanpa batas. Itulah sejatinya yang kita panggil dalam setiap sujud yang sunyi, jauh di bawah radar pikiran, jauh di luar jangkauan lisan. Mungkin besok kita bangun lagi, lalu kembali memakai topeng, kembali menjadi orang penting.
kembali menjadi pejuang nama. Itu tidak apa-apa sama sekali, asal di sudut hati yang paling dalam kita simpan satu rahasia kecil, bahwa semua ini cuma permainan, bahwa semua nama itu cuma pinjaman, agar kita tidak terlalu terluka saat mainan itu diambil kembali, agar kita tidak terlalu jumawa saat mainan itu terlihat bagus. Pulanglah ke titik nol itu. Setiap kali napas keluar, lalu lahir kembali menjadi baru. Setiap kali napas masuk, tanpa harus membawa sampah kemarin, tanpa harus mencemaskan hari esok. Cukup berada di sini dan kini, menjadi saksi yang tak bersuara atas kebesaran yang tak bernama. Rahayu bagi jiwa yang eling. Sampai ketemu di keheningan. Matur nuwun sudah sudi duduk, sambil menatap cermin batin sendiri. Rahayu, rahayu, rahayu.